Amin. Terima kasih Meira yang sudah membawakan lagu pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan sama-sama lagu tema kita sepanjang Week of Prayer kita minggu ini, Mem akan memperkenalkan sedikit pembicara kita pada sore hari ini atau pertemuan kita yang pertama. Oke, pembicara kita sore hari ini dipanggil Mem ya, namanya Mem Janet Jan Bawengan dari Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Ada anak-anak kita yang dari Manado di sini, kemudian tinggalnya di Universitas Kelabat di Air Madidi, dan Mem kita yang akan berbicara sore hari ini atau membawakan firman Tuhan sore hari ini adalah seorang dosen di Universitas Kelabat. Jadi Universitas Kelabat itu adalah sebuah kampus yang ada di Manado. Siapa tahu nanti ada anak-anak dari SD Advent yang ingin berkuliah di Manado, di Sulawesi Utara, tepatnya di Universitas Kelabat. Mungkin nanti bisa akan bertemu secara langsung dengan pembicara kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita mendengarkan lagu tema kita, sebagai pengumuman, nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang sudah tahu masuk kelasnya, langsung masuk kelas ya, setelah nanti pembicara akan menutup kita dalam doa, anak-anak langsung masuk kelas masing-masing, karena kita akan kuis di kelas kita masing-masing. Dan tolong perhatikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mem Janet hari ini, karena itu akan menjadi bahan kuis nanti di kelas kita masing-masing. Dan kuisnya ini berhadiah. Jadi mari kita perhatikan sama-sama. Jangan lupa ya nanti berpisah ke kelasnya masing-masing setelah kita doa tutup dari pembicara kita. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema kita. Dan tema Week of Prayer kita sepanjang minggu ini adalah Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Mem yakin dan percaya anak-anak yang ada di SD Advent Sendawar sudah tahu lagunya. Dan sudah tahu apa-apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus.
Terima kasih yang sudah bergabung dari luar Kutai Barat. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami SD Advent Sendawar. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan kepada pembicara kita pada sore hari ini. Shalom, selamat pagi anak-anakku saya yang berada di SD Advent Sendawar. Apa kabar semuanya? Baik kan? Puji Tuhan boleh membagikan firman Tuhan buat adik-adik pada acara Pekan Doa. Nah, ada adik-adik yang tahu tema acara Pekan Doa kita? Nah, saya ingin menjadi seperti siapa? Seperti Yesus. Oke, guru-guru di SD Advent Sendawar ingin menjadi seperti Yesus. Orang tua kalian, mama, pak, ingin menjadi seperti Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa kita semua ingin menjadi seperti Yesus? Ada yang tahu jawabannya? Kita ingin menjadi seperti Yesus karena Yesus telah menciptakan kita dan Yesus telah menciptakan bumi ini beserta isinya agar supaya kita boleh mana kamu dari itu saja, tetapi ada dan menjaga kita saat kita apa bukan kehendak itu tidak bisa dan menjaga kita agar kita boleh bermain dengan aman terhindar dari kecelakaan. Jika kita sedang belajar, Yesus menjaga dan memberkati kita sehingga kita boleh belajar dengan baik. Jika kita melakukan perjalanan, Yesus bersama-sama dengan kita, melindungi kita agar kita boleh terhindar dari bahaya. Yesus ingin kita tinggal bersama dengan Dia di kerajaan surga yang sudah disiapkan bagi kita. Wow, betapa menyenangkan agar kerajaan surga.
kita harus menjadi seperti Yesus agar kita bisa hidup bersamanya dalam surga. Jika kita tidak menjadi sama seperti Yesus, maka tidak mungkin bagi kita untuk tinggal bersama dengan Yesus di dalam surga. Tidak lama lagi Yesus akan datang ke bumi ini dan menjemput kita untuk pergi ke surga, tinggal selamanya di sana. Itu sebabnya sekarang kita harus berusaha kehidupan kita untuk menjadi sama seperti dengan Yesus. Untuk menjadi seperti Yesus, kita harus mengikuti teladan Yesus. Kita harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Dan kita harus melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Yesus senang berdoa. Itu sebabnya kita juga harus senang berdoa. Nah, ini adalah judul firman Tuhan yang akan Tante bawakan sekarang, yaitu Yesus senang berdoa. Aku pun senang berdoa. Guru di SD Advent Sendawar senang berdoa. Keluarga kita senang berdoa. Untuk menjadi seperti Yesus, kita semua harus senang berdoa. Karena Yesus senang berdoa. Ketika Yesus berada di bumi ini, Bapaknya berada di sorga. Dan Yesus berbicara kepada Bapaknya di sorga lewat doa. Kita juga berbicara kepada Yesus lewat doa-doa kita. Jadi berdoa adalah berbicara kepada Tuhan atau kepada Yesus atau kepada Bapaknya. Wah, hebat sekali kan? Kita tidak perlu menggunakan HP untuk berbicara kepada Yesus. Kita hanya perlu menutup mata dan berbicara kepada Tuhan. Bahasa Inggris berdoa adalah pray. Dari kata ini, kita boleh belajar beberapa hal penting tentang berdoa. Nah, adik-adik, kata pray dimulaikan dengan huruf P. Nah, huruf P ini menjadi simbol dari dua hal. Yang pertama adalah P, personal atau personal prayer, artinya adalah doa pribadi, dan yang kedua adalah public prayer atau doa bersama atau doa secara umum. Nah, mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan personal prayer, public prayer. Personal prayer adalah doa pribadi. Yesus sering melakukan doa pribadi. Kita juga sering melakukan doa pribadi. Contohnya, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum keluar dari rumah, dan banyak contoh lainnya. Alkitab memberikan keterangan bahwa Yesus senang melakukan doa pribadi. Nah, Alkitab mencatat dalam buku Matius 14 ayat 23 bahwa Yesus naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Berdoa seorang diri itu Ini sudah kalau belum tahu pribadi, dan Yesus senang melakukan doa pribadi. Dalam buku Markus 1 ayat 35, di sana dikatakan, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi. Lalu dia berdoa di sana. Markus memberikan informasi kepada kita bahwa Yesus berdoa sendirian saat masih gelap ketika hari masih subuh. Jika kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus melakukan doa pribadi. Kemudian huruf P yang kedua adalah public prayer. Public prayer adalah doa bersama, seperti yang sering kita lakukan di pagi hari sebelum melakukan kegiatan belajar. Kita berdoa bersama-sama seperti pada gambar ini. Contoh public prayer yang lain adalah kita berdoa di sekolah Sabat
atau di acara-acara ibadah lainnya seperti pada gambar di slide. Yesus senang sekali berdoa bersama orang banyak. Yesus melakukan public prayer. Bukan hanya itu saja, tetapi Yesus mendoakan mereka dan doanya menjadi berkat bagi mereka. Matius menceritakan bagaimana doa Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Matius 14 ayat 19 mengatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus ingin memberkati kita lewat doa bersama. Dan adik Ini orang baik. gimana biar mama enggak kelihatan? Sebabnya adik-adik harus rajin memimpin doa bersama. Jangan malu kalau dimintakan guru untuk berdoa di depan kelas. Karena kalau kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus berani berdoa bersama orang lain. Kenapa satu orang aja yang Huruf kelihatan? yang kedua dari kata pray adalah R. Dan huruf R ini menjadi simbol dari kata reguler, yang artinya adalah berdoa secara teratur. Mem tahu anak-anak di rumah berdoa bersama keluarga di pagi hari dan di malam hari secara teratur. Di sekolah kita berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Kita berdoa secara teratur karena Yesus pun berdoa secara teratur. Jika kita berdoa secara teratur, maka ini menjadi kebiasaan kita. Kita harus membuat kegiatan berdoa Baik, kebiasaan kita karena Yesus memiliki ini kebiasaan siapa ini? berdoa. Ya, semua orang yang masuk situ. Huruf ketiga Dia lihat mama enggak? Enggak lah. Kalau matikan ini enggak. ini adalah ask in faith. Artinya meminta dalam iman. Ini sangat penting untuk adik-adik ketahui. Yesus selalu menjawab doa kita. Jawabannya adalah ya, tidak, dan tunggu. Adik-adik harus percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Walaupun jawaban doa yang kita dapat berbeda dari apa yang kita inginkan, kita harus percaya bahwa itulah yang terbaik buat kita. Kita berdoa menyampaikan keinginan kita kepada Yesus, apapun jawabannya, kita percaya itulah yang terbaik bagi kita. Karena Yesus lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Itulah artinya meminta atau berdoa dalam iman. Huruf yang terakhir dari kata pray adalah Y atau Y bahasa Inggrisnya. Nah, huruf Y ini menjadi simbol untuk kata yield. Kata yield ini dalam bahasa Indonesia berarti menghasilkan. Nah, jika kita senang berdoa, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Itulah beberapa pelajaran penting tentang berdoa. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Five fingers here, five fingers there, put them together forward. When I am sad, when I feel scared, five fingers here, five fingers there. You hear the prayer, you're always right. Five fingers here and five fingers there. Five fingers here,
5 fingers there, put them together for a prayer. When I am smiling ear to ear, 5 fingers here and 5 fingers there, you hear my prayer. You're always right here, no matter when. 5 fingers here and 5 fingers there, you hear my prayer. You're always right here, no matter when. 5 fingers here and 5 fingers there. 5 fingers here, 5 fingers there. Put them together for a prayer. When I am sad, when I feel scared, 5 fingers here and 5 fingers there. Lagu tadi mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Dalam keadaan apapun, kita gunakan 5 jari di kanan dan 5 jari di kiri, kita satukan untuk berdoa. Nah, Uncle Charlie mengajarkan kepada kita siapa-siapa saja yang dapat kita doakan menggunakan 5 jari kita. Nah, pelajaran ini boleh dilihat di YouTube, tapi sudah Tante buatkan bahasa Indonesianya. Mari kita ikuti videonya berikut ini. Adik-adik, terkadang kita tidak tahu atau bingung harus mendoakan siapa dalam doa kita. Nah, kita bisa menggunakan 5 jari kita untuk mengingatkan kita tentang siapa. Five fingers. Oke. Nah, pertama kita rapatkan kedua telapak tangan kita seperti ini. Oke. Dan kita mulai dengan jari ibu. Jari ibu adalah jari yang paling dekat dengan tubuh kita. Ini mengingatkan kita untuk mendoakan mereka yang dekat dengan kita, yaitu anggota keluarga kita. Kita bisa mendoakan orang tua kita, kakak adik kita, oma, opa, om, tante, atau sahabat-sahabat yang dekat dengan kita. Kemudian adalah jari telunjuk. Jari telunjuk ini tugasnya adalah untuk menunjuk. Nah, ini mengingatkan kita untuk mendoakan mereka yang menunjukkan kepada kita hal yang benar, yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Misalnya, kita bisa mendoakan guru-guru kita atau para pendeta kita. Kemudian, yang ketiga adalah jari tengah. Oke, jari tengah jari paling tinggi di antara semua jari kita. Nah, ini mengingatkan kita untuk mendoakan mereka yang tugasnya untuk menjaga kita. Seperti jari tengah, dia paling tinggi, dia bisa mengawasi. Kita juga mendoakan mereka yang tugasnya mengawasi kita, menjaga kita. Ya, pada saat seperti sekarang, di masa COVID ini, adalah dokter dan para perawat yang menjaga kita, mengawasi agar kita semua berada dalam keadaan sehat. Juga polisi, ya, atau mungkin kita mendoakan juga mereka yang dalam posisi memimpin seperti presiden kita, kepala sekolah kita. Nah, kemudian adalah jari manis. Jari manis, oke? Jari manis ini adalah jari yang paling lemah di antara kelima jari kita. Nah, ini mengingatkan kita untuk mendoakan mereka yang lemah, mereka yang dalam keadaan sulit, mereka yang mengalami kesusahan. Siapa saja yang adik-adik ketahui yang berada dalam
keadaan yang sulit, sakit, atau dalam penderitaan, kita doakan mereka. Kita juga bisa mendoakan mereka yang yatim piatu, atau para ibu janda, atau orang-orang lain yang dalam keadaan berkekurangan. Dan yang terakhir adalah jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling jauh dari kita, dan itu adalah diri kita sendiri. Maksudnya, setelah kita mendoakan orang-orang lain, kita pun boleh mendoakan diri kita. Oke, kita mendoakan diri kita yang terakhir. Karena ada banyak hal yang perlu kita doakan untuk diri kita. Dan jangan lupa, jari kita ini adalah bagian dari telapak tangan kita. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kita berada dalam telapak tangan Tuhan. Artinya, kita berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan berkat dan perlindungannya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terpenting, yang terutama harus kita lakukan dalam doa adalah bersyukur kepada Tuhan. Jadi, demikianlah 5 finger prayer. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kita semua ingin menjadi seperti Yesus, kita semua berdoa seperti Yesus. Kita berdoa secara pribadi dan bersama, berdoa kita jadikan sebagai kebiasaan kita. Kita berdoa dalam iman, dan kita memiliki kehidupan yang berbuah roh karena kita senang berdoa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Oke, anak-anak Tuhan yang berada di SD Advent Sendawar, demikianlah firman Tuhan yang boleh membagikan sore ini. Ya, semoga boleh menjadi berkat buat adik-adik sekalian, menjadi berkat buat para guru dan kita semua. Sepertinya Mem akan mengakhiri firman ini dengan doa. Betul begitu, Meme? Iya, Mem. Oh, oke. Oke. Apa suaranya, Mem? Jelas? Jelas. Jelas, Mem. Oke, thank you. Now, Mem akan berdoa untuk anak-anak semua boleh mengambil sikap berdoa di tempat masing-masing, ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, sore ini bersyukur, berterima kasih banyak karena Tuhan sudah menjaga dan memberkati kami sepanjang hari ini, terlebih khusus saat kami mengikuti acara WOP dan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semua anak-anak Tuhan yang berada di SD Advent Sendawar, para guru, para orang tua, dan semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senang berdoa sehingga kami boleh menjadi seperti Yesus Kristus dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Tuhan, kami akan mengakhiri acara WOP kami sore ini. Kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sepanjang acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Siapa yang Thank you, Mem. Makasih, Mem. Thank you, Thank you, Mem. Firman Tuhannya. Dadah, Mem. Terima kasih, Mem.
Sama-sama. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Makasih, Mem. Sore semua. Terima kasih. Terima kasih, Mem. Bye-bye. Oke, anak-anak, sebelum ke kelas masing-masing, nanti tolong diingat ya, kalau misalnya di sini belum sempat, kita akan mengisi absen, nanti akan dikirim ke kelasnya masing-masing, di grup kelas masing-masing. Minta tolong bantuan masuk kelasnya kelasnya masing-masing. di absennya ya. Masuk. Jadi nanti memang akan Iya. link absen. Boleh didengar semua dulu? Boleh, Mem. Oke, diam dulu ya. Iya, Mem. Ya, jadi pengumumannya sebelum ke kelas masing-masing untuk kuis, nanti ada guru-gurunya akan kirim link absen. Jadi tolong nanti diisi ya, minta bantuan orang tuanya untuk isi link absen kita. Ini untuk kehadiran kita dan juga untuk pembicara kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Boleh silahkan ke kelasnya masing-masing yang sudah tahu. Karena kita akan kuis beserta guru-gurunya masing-masing ya. Masing-masing. Ya, kelas. Belum buat ini? Mem, belum ada kelasnya, Mem. Belum. Oke, sebentar ya. Ini kelasnya lagi dibuat. Sabar ya. Oke. Boleh hidupkan semua kameranya. Mem mau foto dulu. Sudah, Mem. Senyum Sudah, ya. Mem. Ya, Mem. Senyum. Halo, Mem. Senyum semuanya. Senyum semuanya. Take picture and say cheese. Cheese. Hey, cheese. Senyum terus ya. Oh, sudah ada yang keluar ya yang lain. Tadi kita ada 4 layar. Ada 82 kemarin. Tadi. Tadi iya, ini sudah ada yang keluar. Halo, Mem. Aku Oh, mungkin sudah ke kelas masing-masing. Oh, belum. tahu. Caranya. Aku malu, Mem. Buka kamera. Tata malu kenapa? Tidak apa-apa. Buka aja. Sar, aku mau. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kalian. Mataku lagi bengkak. Oh. Sar. Kenapa? Kenapa, Dek? Aku masuk kelas dulu ya. Kelasnya sudah terbuka. Silakan ke Kelasnya kelas sudah dibuka. Silakan. Sudah ada kelasnya. Oke, bye semua. Mem juga mau pamit. Bye-bye. Welcome. Thank you, Mem. Dadah, Mem. Bye-bye. Abi mana Akel Abi? Gimana kalian dua bisa kelas bersama-sama ini? Gantian aja, Mem. Biasanya kayak gitu. Nanti kami bilang juga biasanya gantian. Oke. Ayo Listi masuk kelasnya Listi. Siapa lagi yang kelas 12? Keila siapa? Keila mana ini? Keila. Ada namanya Keila ini. Keila mana nih? Keila kelas berapa? Kelas 1, Sir. Oh, kelas 1. Oke, silakan masuk di kelasnya. Kalau tidak, nanti Sir Misael tolong bantu. Oke, Sir izin ke kelasnya, Sir ya, karena semua sudah di kelas, Sir. Oke, Mem, masuk, Sir. Oh, ya, di kelas 1 baru duduk 1 orang itu. 2 orang. Yang lainnya bisa dibantu. Listi? Gimana, Sir? Hmm? Mana, Sir? Anggun belum masuk ya, Anggun ya?
Ayo silakan masuk ke kelasnya. Mungkin boleh bantu gurunya lihatkan. Mana Mem? Gurunya bisa bantu, gurunya yang masukkan. Karena Iya, yang lebih Mem tahu Krista gurunya. kelas 1. Ini Evelyn ini kelas 1. Jordi. Gabriel Alvaro Pio. Oke, Mem mau masuk kelas ya. Di sini nah, kursinya.